Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GBB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini saya percaya Ibu Bapak semua dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, karena itu sedang mempersiapkan diri untuk melangkah, berkarya, bahkan beraktivitas di dalam setiap tanggung jawab. Saya mengajak kita semua sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur, dan kita mendapatkan berkat dari firman-Nya. Kita berdoa. Kami datang kembali di pagi hari yang indah ini, seraya mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam kami, dan kini di pagi hari ini, kami akan mempersiapkan diri untuk melangkah, berkarya, dan beraktivitas. Namun sebelumnya Tuhan berlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami ingin mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti firman Tuhan dan kami lakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Doa syukur kami di pagi hari ini kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 pada ayatnya yang ke-18 dan 19. Penekanannya pada ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Demikianlah firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berbuahlah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini memberikan kepada kita gambaran yang pertama tentang kekuasaan yang ada pada diri Yesus. Yesus berbicara dengan kuasa yang begitu besar karena dia adalah firman yang hidup. Karena itu dia bisa melakukan dan dia bisa berkata-kata, dan setiap perkataan itu membawa kehidupan. Tapi di dalam perkataan itu juga ada hal-hal yang bisa mengakibatkan seperti bacaan kita hari ini, di mana pohon ara yang seharusnya berbuah tetapi tidak berbuah. Dan Yesus pun mengutuk pohon ara itu. Mungkin ada orang bertanya, mungkin saja waktu itu Yesus berjalan dan belum pada musimnya. Tetapi penekanannya adalah bahwa sesungguhnya setiap orang atau setiap yang Tuhan berikan dan setiap kehidupan yang Tuhan berikan tentulah harus bisa dapat menghasilkan kehidupan-kehidupan yang kemudian dapat menawarkan kepada orang lain. Kisah cerita ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya hidup itu sudah diberikan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Seluruhnya diberikan kehidupan, sehingga semua yang hadir dan semua yang hidup dalam dunia ini seharusnya harus memberikan makna sehingga orang lain bisa menikmati. Nah, saudara-saudara, cerita ini juga memperingati kepada kita semua bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan segala sesuatu pada diri kita, segala karunia yang ada pada diri kita, dan kita ditempatkan oleh Tuhan supaya kita berbuah sehingga orang lain dapat menikmatinya. Dan karena itu, kalaupun kita tidak dapat berbuah, maka apa yang ada pada diri kita pun akan diambil oleh Tuhan. Karena dia ingin kita berbuah. Sama halnya ketika dia berbicara tentang pokok anggur yang benar. Ketika kita tidak berbuah, maka ranting-ranting itu akan kering dan itu akan dipatahkan dan dibuang dan dibakar. Artinya akan menjadi sia-sia. Kesimpulannya saudara-saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Peristiwa Via Dolorosa telah membuktikan kepada kita, Yesus telah memberi hidup kita berarti. Jadi saudaraku, berbuahlah supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita menyia-nyiakan hidup ini hanya untuk kepuasan diri kita, hanya untuk kepentingan diri kita. Tapi jadikanlah diri kita masing-masing. Ketika Tuhan menempatkan saudara, berbuahlah supaya buah itu bisa dilihat orang, dan bukan hanya dilihat tapi dinikmati, dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, mari berkarya dan teruslah berbuah, karena itu yang dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini Engkau sudah menuntun kami dalam firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Borusa Musir, Ibu Lumintu Listiati, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, Ibu Hosana Lai Boys. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ini di tengah keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Nasril, Bapak Melkias Tohata, Adik Gabriel Gamaliel. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, dan biarlah diberkatilah apa yang mereka naikkan sebagai syukur kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 2, Ibu Margo Eko Prasetyo, Bapak Stefanus Piris. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan Satgas COVID-19 Jemaat Sejahtera. Diberkatilah semua pribadi-pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GPB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pelayan firman Tuhan dan sakramen dalam pergumulan keberadaan mereka semua, pelayanan mereka. Tuhan berkati semuanya, sehingga dalam segala hal mereka sebagai hamba Tuhan selalu diberkati dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB BP Mupel Jakarta Selatan. Diberkatilah mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Pelayanan kami bersama, tanggung jawab kami, keluarga kami, bahkan juga karya kerja kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan doa syukur kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.